Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Perkenalkan, kami kelompok 8, perancangan portal aplikasi perpustakaan kelas A dengan anggota Afif Khairunisa, saya sendiri, Najwa Anissa, Firara Aziz, dan para Amelia Nabila. Dosen pengampu kami adalah Bapak Yunus Abdul Halim, SSI, M.Com, dan Bapak Faisal Tarhuni, SPD, MSc, PhD. Pada video kali ini, kami akan mempresentasikan perancangan portal aplikasi yakni Strikesport. Portal ini dirancang sebagai platform digital praktis yang mewadai komunitas pemancing untuk mengakses informasi sport mancing serta melakukan jual beli alat pancing dalam satu ekosistem terpadu. Target dari portal ini adalah pemancing baik yang profesional maupun pemula, serta pelaku usaha seperti penjual alat pancing dan penyewaan kolam pancing yang ingin menjangkau pasar yang lebih luas. Pada portal ini, pengguna dapat mencari dan mendapatkan informasi mengenai tempat mancing di sekitar mereka lengkap dengan foto, alamat, hingga jenis ikan yang bisa dipancing. Selain itu, portal ini juga menyediakan fitur shop yang memungkinkan pengguna mencari kebutuhan mancing mereka dan membelinya. Halo, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan cara menambahkan embed YouTube ke WordPress pada portal Strikesport kami. Nah, sesuai dengan halaman utama dari portal kami yang menunjukkan bahwasanya ada video YouTube gitu yang sesuai dengan tema portal kami, yakni seputar dunia pemancingan. Nah, untuk cara menambahkannya ialah pertama kita dapat melihat halaman home portal Strikesport. Selanjutnya, untuk menambahkan video tersebut, kita masuk ke dashboard WordPress. Dari menu sebelah kiri nantinya pilih page, kemudian cari halaman dengan judul Strikesport dan klik edit. Setelah itu akan muncul tampilan pengeditan halaman Strikesportnya. Nah, pada tahap ini pilih back to edit WordPress editor, lalu klik continue untuk masuk ke dalam editor utama. Nah, setelah editor itu terbuka, scroll ke bawah hingga menemukan area konten tempat video yang akan ditambahkan. Selanjutnya klik icon plus yang ada untuk menambahkan blog baru gitu dari daftar blog yang tersedia. Pilih YouTube Embed. Nah, fitur ini memungkinkan kita menampilkan video langsung dari YouTube tanpa perlu kode tambahan. Nah, setelah blog YouTube Embed terpilih, masukkan URL atau link video YouTube yang diinginkan dengan cara copy paste ke kolom yang tersedia. Setelah URL atau link yang dimasukkan, video akan otomatis terembed dan langsung muncul pada halaman pengeditan portal. Nah, jika video sudah tampil sesuai yang diinginkan, langkah berikutnya adalah memastikan hasilnya, yakni kembali ke halaman pengeditan WordPress, pilih halaman Strikesport, lalu klik View. Pada tampilan halaman portal, video YouTube yang telah ditambahkan ini nantinya akan muncul tepat di bawah navigation bar pada halaman home portal. Nah, dengan langkah-langkah tersebut, proses penambahan embed YouTube ke WordPress pada portal Strikesport dapat dilakukan dengan mudah dan cepat, serta membantu memperkaya tampilan portal secara visual dan informatif sesuai dengan tema dari portal tersebut. Oke, jadi di halaman Strikesport ada halaman yang menunjukkan temukan spotmu. Di dalam menu ini tuh berisikan spot-spot rekomendasi untuk tempat mancing yang menyertakan ada gambar lokasi, kemudian ada alamat sama nama spotnya, seperti ada detail pemancingan, ada nama lokasinya, kolom sumber rezeki yang berada alamatnya yang tertera di situ. Kemudian ada form untuk sewa tempatnya yang berisikan nama, kemudian nomor HP, serta waktu untuk sewanya. Misalnya sewa untuk 2,5 jam di sore hari. Kemudian
Jika sudah bisa ditentukan tanggalnya, kemudian di submit. Setelah submit tersimpan, maka akan ada notifikasi untuk dikontak kembali dengan lokasi yang disewa, yang menandakan bahwa submit booking tempat telah berhasil. Baik, fitur selanjutnya ada shop. Jadi di fitur ini, di halaman ini, pengguna itu bisa melihat dan berbelanja alat-alat mancing seperti reel, kail, seperti itu. Jadi di fitur ini pengguna bisa melihat gambar produknya, deskripsi produknya, dan juga harga dari produk tersebut. Selanjutnya untuk tutorial add a new language di page itu tadi, ini di page. Nah, dari page yang kita ingin tambahkan, kita tekan tanda plus di sini ke new page, ke new tab. Ini untuk mengset bahasa Inggrisnya. Jadi kita edit aja buat page yang bahasa Indonesianya. Itu pertama-tama kita perlu mengsetting si page-nya ini. Ini kernel mode ya. Jadi si belanja yang page belanja ini kita tambahkan di shop karena bahasa Inggrisnya belanja adalah shop. Untuk multi language bahasa Inggrisnya dari page belanja itu tadi. Ini kita setting juga, lalu kita save di sini. Nah, lalu di belanja juga dipastikan language-nya ini telah tersetting. Kita save juga. Setelah itu, kita yang bahasa ini tadi, yang page baru, kita edit with Elementor untuk mengsetting daripada si page-nya ini tadi. Jadi untuk meng-translate bahasa-bahasa yang di dalamnya. Ini karena loading ya. Ini karena belum tersetting ya dari bahasa Indonesia, masih bahasa Indonesia semua. Nah, di sini kita tinggal yang namanya edit si bahasa-bahasa di sini menjadi bahasa Inggris. Jadi ini beranda menjadi home, lalu belanja menjadi shop, dan juga temukan spotmu ini menjadi find your spot. Find your spot ya, ini sebentar, ini find your spot. Kita hapus yang bahasa Indonesia ini tadi, juga isi-isi di dalam webnya kita rubah sebagaimana bahasa Inggris yang kita inginkan itu tadi. Ini untuk harga tidak perlu dirubah. Ini untuk pancing kita hapus saja. Lalu kail menjadi hook. Sudah, ini kita langsung publish. Jadi supaya si shop ini bisa ada ketika kita menekan si language creature itu tadi. Ini yang belajar kita view, kita previewnya. Ini yang bahasa Indonesia bisa dilihat di sini. Jika kita menekan bahasa Inggris, ini belum muncul karena kita belum mengsettingnya. Jadi kita di sini setting dulu language-nya, kita save lagi. Jadi apabila belum muncul si dua language tadi, kita tinggal setting aja di language di bawah ini. Lalu kita save. Nah, ini kita lihat kembali dari page itu tadi, apakah sudah bisa berubah. Jadi ini belanja bahasa Indonesia, lalu untuk bahasa Inggrisnya sudah terubah ya, shop. Lalu ini dari beranda sudah menjadi home, temukan spotmu menjadi find your spot, dan juga lain-lain sebagainya. Nah, ini karena masih berantakan, itu kita bisa rubah untuk nanti. Jadi ini juga merupakan salah satu kendala ya. Ini kita coba untuk
Ini nanti aja ya dibenarinnya. Jadi seperti itu untuk bagaimana merubah dan menambahkan multibahasa dalam web itu tadi. Nah, ini kita kembali cek English. Ini kita bisa lihat di Find Your Spot, itu sudah saya buat multibahasanya untuk keseluruhan page. Jadi Find Your Spot ini untuk bahasa Indonesianya, bahasa Inggrisnya, lalu di beranda ini bahasa Indonesianya dan bahasa Inggrisnya. Bisa dilihat ini sudah berubah daripada menu-menunya, bahasa menunya. Untuk cari ini memang karena sudah beda lagi dari tambahan itu tadi. Ini di Find Your Spot. Nah, bisa dilihat di sini untuk search-nya itu memang nggak tergabung dengan beberapa page di sini. Jadi harus dirubah melalui home itu tadi yang strike spot ya. Jadi template yang kami gunakan namanya 2025 dengan warna dan desain serta layout yang minimalis, warnanya dominan putih. Jadi kami memilih desain dan layout yang minimalis serta warna yang dominan putih ini agar menampilkan kesan portal kami ini bersih, modern, dan membuat penggunanya fokus pada informasi yang ditampilkan tanpa adanya distraksi yang berlebih. Nah, jadi untuk dual bahasa atau multibahasa itu sendiri, itu kita perlu menginstal yang namanya plugin. Jadi di plugin ini kita menginstal dua, yakni Polylang dan Connect Polylang to Elementor. Di sini kita tinggal ke plugin aja, lalu kita tinggal ini ke search aja ya, search untuk Polylang dan juga untuk Connect Polylang for Elementor. Jadi di sini itu karena saya telah menginstal keduanya, kita bisa langsung menuju ke language. Ini kita ke language yang languages untuk melakukan add bahasa. Jadi di sini saya meng-add bahasa Inggris sebagai bahasa Indonesia, primer bahasanya itu tadi dari web saya. Di sini kita bisa choose language di sini dan add new language apabila ingin menambahkan bahasa di website kita. Setelah itu kita set di settings. Ini ada beberapa settings yang perlu kita sesuaikan. Yakni ada synchronization, di sini ada beberapa yang perlu kita centang, lalu bisa di save change. Dan juga untuk melakukan penambahan bahasanya, kita perlu ke page dan juga menambah bahasa di kolom tambah-tambah di sini. Ini bisa dilihat, ini telah ada beberapa page yang telah saya lakukan dual bahasa. Dalam proses pembuatan portal web ini, itu kami menghadapi beberapa tantangan teknis dan desain. Salah satunya yakni pada tahap pengaturan tampilan atau layout dari WordPress itu sendiri. Nah, jadi dari WordPress itu sendiri, itu kan udah ada yang namanya keterbatasan fleksibilitas layout. Jadi, beberapa desain yang kami rancang sebelumnya itu tidak dapat langsung diterapkan, sehingga butuh beberapa penyesuaian tambahan. Lalu, jika menambahkan seperti custom plugin-plugin yang lain, itu ada kemungkinan besar bahwa layoutnya akan berubah. Itu kami hadapi ketika dual bahasa, yakni ketika kami menambahkan bahasa baru di page yang baru, itu pengaturan layout kadang akan berbeda dengan bahasa yang kami gunakan untuk utamanya di website itu sendiri. Nah, jadinya kami tuh harus memastikan bahwa perubahan yang ada itu nggak mengganggu fungsi utama dari website, serta masih menjaga konsistensi dari tampilan di website itu sendiri. Sehingga ketika ditampilkan, dibuka dari berbagai perangkat, fungsi utama website itu tidak berubah. Nah, meskipun menghadapi kendala itu, tantangan ini sekiranya memberikan kami pengalaman dan juga pemahaman yang lebih baik. Jadi karena kami membutuhkan lebih banyak waktu ketika menyusun web itu sendiri, kami menjadi lebih baik dalam mengelola WordPress dan juga dalam mengoptimalkan desain website ini sehingga sesuai dengan desain awal kami dan juga kebutuhan pengguna.
Kalau dari desain saat UTS kemarin, kita hanya memberikan gambar saja di Find Your Spot dan katalog pancingnya. Sekarang kita tambahkan dengan adanya form pemesanan di halaman Find Your Spot. Kemudian kita tambahkan kemungkinan ikan yang bisa ditangkap di spot tersebut. Kemudian kita tambahkan di yang katalog pancingnya dan lain-lain, kita tambahkan nama merek, kemudian dengan harganya juga. Nah, rencana pengembangan lanjutan dari portal Strike Spot, jika diteruskan pengelolaannya, maka kedepannya portal ini memiliki potensi untuk dikembangkan lebih lanjut melalui perluasan kemitraan strategis dengan Dinas Pariwisata daerah. Nah, kolaborasi ini bertujuan untuk memperkuat peran Strike Spot sendiri sebagai media promosi wisata memancing lokal. Nah, sekaligus mendukung pengembangan pariwisata berbasis komunitas. Nah, selain itu, perkembangan fitur yang menampilkan aktivitas dan partisipasi komunitas lokal dapat menjadi fokus lanjutan dari portal kelompok kami. Fitur ini nantinya dapat diwujudkan melalui unggahan konten rutin seperti dokumentasi lanjutan kegiatan memancing, agenda komunitas, serta cerita pengalaman dari anggota komunitas tersebut. Nah, dengan adanya fitur tersebut, diharapkan nanti tingkat interaksi dan engagement pengguna terhadap portal Strike Spot ini dapat meningkat secara berkelanjutan.